Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Muladidom menjadi gedung serbaguna baru milik Universitas Diponegoro. Gedung ini diperkirakan mampu untuk menampung 4.500 orang dan menjadi wujud penghargaan untuk mengenang serta menghormati jasa mantan Rektor Undip yang sekaligus pendiri USM, Profesor Dr. Haji Muladi SH. Dalam rangka mengenang dan menghormati jasa mantan Rektor Undip yang sekaligus pendiri USM, Profesor Dr. Haji Muladi SH, Rektor Undip Profesor Dr. Yos Yohan Utama SHM Hum meresmikan fasilitas megah berupa gedung serbaguna yang dinamai dengan Muladidom pada Jumat siang. Dalam sambutannya, Profesor Dr. Yos Yohan Utama SHM Hum menjelaskan mengapa gedung serbaguna Undip yang baru ini diberi nama Muladidom. Kita tahu bersama dan itu merupakan lintasan sejarah ya, supaya kait mengait untuk kemudian generasi berikutnya tahu ya, orang-orang hebat di Universitas Diponegoro. Salah satunya ada Profesor Muladi. Beliaulah yang mengangkat ya, Undip ke jajaran nasional maupun internasional dengan segala upayanya. Bahkan beliau menjadi Mensesnek, Menkumham, Jaksa Agung, walaupun katanya hanya 2 minggu jadi Jaksa Agung itu. Terus jadi Hakim Agung juga, alhamdulillah. Semakin nama Undip berkibar. Bahkan beliau adalah perancang KUHP yang sekarang insya Allah 2 tahun lagi akan sudah dipraktekkan, dijalankan. Beliau ya bersama dengan guru besar hukum yang lainnya. Maka sudah tepatlah nama beliau itu disampaikan. Profesor Muladi, mantan Rektor Universitas Diponegoro, dan pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Lemhanas RI. Sebelumnya nama Prof. Muladi juga diabadikan di USM dengan nama Gedung Menara USM Profesor Dr. Haji Muladi SH atas jasa dan kiprahnya dalam mendirikan serta mengembangkan USM menjadi maju. Pihak keluarga almarhum Profesor Muladi juga turut menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang diberikan Universitas Diponegoro kepada almarhum. Alhamdulillah, gedung serbaguna Undip ini yang sangat megah dinamakan nama almarhum saya, papi saya, Profesor Dr. Muladi dengan sebutan Muladidom. Kami keluarga besar sangat berterima kasih kepada Prof. Yos yang memberikan penghargaan luar biasa dengan memberi nama gedung serbaguna menjadi Muladidom. Memang ayahanda almarhum itu jasanya luar biasa. Penghargaan kepada Bapak ini di masa Bapak sudah nggak ada, saya sangat terharu dan bangga ya. Semasa hidup pun kita dibanggakan, apalagi semasa hidup gitu. Jadi ya, semoga kami semua bisa melanjutkan perjuangan Bapak di bidang pendidikan dan berguna bagi masyarakat Indonesia semuanya, bangsa dan negara. Saya sendiri dosen juga, kemudian notaris juga di Jakarta ya. Bapak ingin saya profesor, insya Allah dalam waktu dekat ini kami berjuang juga untuk masyarakat dan bangsa di bidang pendidikan. Muladidom dibangun dengan masa pelaksanaan 450 hari kalender, dimulai dari 29 Desember 2022 hingga 22 Maret 2024. Muladidom merupakan gedung dengan 3 lantai bertribun dan dilengkapi dengan area parkir di area depan dan basement. Area basement juga dilengkapi dengan 2 musola berkapasitas masing-masing 150 orang. Lantai 1 Muladidom memiliki beberapa ruang seminar, ruang coworking, serta belasan tenan dan food court. Lantai 2 Muladidom merupakan ballroom yang dilengkapi dengan 2 unit movable partition, sehingga ballroom dapat dibagi menjadi 3 ruangan berkapasitas masing-masing 1.500 orang. Berukuran 90 x 60 meter persegi dengan kapasitas total 4.500 orang, ditambah 700 orang di tribun membuat ballroom Muladidom menjadi yang terbesar di Jawa Tengah.
Universitas Semarang pada beberapa waktu lalu menggelar acara santunan dan buka bersama bagi anak yatim piatu serta duafa yang terdampak banjir akibat curah hujan deras dan rob. Hal ini menjadi bentuk nyata kepedulian USM kepada sesama. Universitas Semarang menggelar acara santunan dan buka bersama bagi anak yatim piatu dan duafa yang terdampak banjir. Acara yang berlangsung di Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak itu diselenggarakan pada Jumat 5 April yang lalu. Rektor USM Dr. Supari STMT dalam sambutannya menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Selain itu, pihaknya juga turut berharap agar anak-anak dapat semangat dalam menjalani proses belajarnya. Selain itu, Dr. Wiyati Sadewisasi SEMSI, Kepala Satuan Humas Kerjasama dan Hukum USM, juga turut menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja satuan tersebut sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat yang masih terdampak banjir di Desa Loireng. Yang pertama, tujuan daripada kegiatan yang sudah dilakukan tadi adalah yang pertama merupakan realisasi dari rencana dan program kerja dari Humas Kerjasama dan Hukum Universitas Semarang. Kami ingin berbagi kasih kepada mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan, terutama di daerah Loireng, Sayung, Demak itu terdampak banjir. Nah, oleh karena itu Humas memilih tempat di lokasi tersebut untuk memberikan tali asih berupa seperangkat alat sekolah, alat tulis, dan tas beserta sedikit uang untuk membiayai sekolah mereka yang terdampak banjir tersebut. Melalui kegiatan ini, Dr. Wiyati juga turut menyinggung kemungkinan kerjasama yang akan dilakukan dengan berbagai pihak yang ada di Universitas Semarang. Acara tersebut tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menyiratkan pesan kebaikan, kepedulian, dan semangat bagi para penerima manfaat. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam lingkungan akademis dan sosial. Harapan kedepannya semoga apa yang diberikan oleh Universitas Semarang berupa santunan dan buka bersama mendapatkan berkah yang melimpah, khususnya bagi yang menerima, dan Universitas Semarang sendiri, kata orang lebih mulia tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu berbagi itu adalah akan memberikan rezeki yang lebih banyak lagi. Sementara USM mengadakan acara santunan bagi anak yatim piatu dan duafa di Desa Loireng, hal tersebut sebagai bentuk nyata semangat, kepedulian, dan solidaritas yang mendalam di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Dalam upaya menjaga tradisi kebersamaan dan gotong royong, USM tidak hanya fokus pada pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga memperluas jangkauan kebaikan mereka kepada seluruh masyarakat, termasuk warga yang sedang dalam perjalanan pulang untuk berbuka puasa. Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Universitas Semarang menunjukkan kehadirannya di masyarakat. Terhitung selama bulan Ramadan, FOKMI USM membagikan takjil untuk berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Seperti tahun sebelumnya, berbagai kegiatan sosial banyak dilakukan oleh masyarakat di bulan suci Ramadan untuk saling berbagi. Hal yang sama juga turut dilakukan Unit Kegiatan Mahasiswa Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Universitas Semarang. Menurut pembina UKM FOKMI USM, Saiful Hadi Mkom menyatakan bahwa beragam program diselenggarakan oleh UKM FOKMI selama bulan Ramadan. Ya, program yang diusung oleh UKM FOKMI dan Takmir Masjid Baitur Rasyid Kampus USM selama bulan Ramadan 1445 ini adalah yang pertama buka bersama dengan takjil itu ya. Tapi sebenarnya tidak takjil, tapi buka bersama tiap hari. Kita sediakan sekitar 300 paket porsi makan, minum tiap hari, baik itu yang masak maupun yang kita pesan ke luar, ke kantin USM. Yang kedua adalah program rutin, misalkan taraweh, tadarus itu adalah rutin juga. Selain itu ada program lagi adalah kemarin ketika awal Ramadan itu kebetulan juga banjir bandang di Semarang, di sekitar USM juga banjir. Masjid kita buat pengungsian, bahkan tim kita juga
ikut evakuasi dengan menggunakan perahu. Kita ada 3 perahu standby di masjid ini untuk membantu evakuasi warga yang membutuhkan. Bahkan USM digunakan sebagai tempat pengungsian baik di masjid maupun di auditorium. Kegiatan pembagian takjil yang dilakukan oleh UKM Fokmi USM ini dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Total sebanyak 150 hingga 200 takjil dibagikan kepada masyarakat, baik di sekitar USM ataupun para pengguna jalan. Untuk program ini merupakan agenda tahunan dari UKM Fokmi itu sendiri. Terus ada berapa total Mas yang dibagikan tiap harinya? Untuk hari weekday kayak Senin sampai Jumat itu biasanya dibagikan 200 sampai 250 porsi. Untuk hari weekend kayak Sabtu Minggu biasanya 150 sampai 200. Di Grobogan, ada sebuah bangunan masjid tua peninggalan Sunan Kalijaga yang konon kemunculan masjid ini memiliki hal-hal yang misterius, di mana masjid tua yang sekarang dinamakan Masjid Tiban tersebut sempat berpindah tempat sebanyak 2 kali. Dan kini wujud fisik masjid tersebut masih ada dan dirawat oleh warga sebagai benda bersejarah serta dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan keagamaan. Dan berikut liputannya untuk Anda. Masjid Tiban yang berdiri di tengah-tengah desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah ini merupakan sebuah bangunan masjid tua peninggalan Sunan Kalijaga yang memiliki sejarah serta misteri tersendiri terkait kemunculannya. Di mana masjid yang sudah ada pada zaman Kerajaan Demak Bintoro masa kepemimpinan Raden Fatah ini konon sempat berpindah lokasi sebanyak 2 kali secara misteri. Menurut cerita dari Najir Masjid Tiban Terkesi, kemunculan Masjid Tiban ini beriringan dengan proses pembangunan Masjid Demak, Jawa Tengah. Kiai Alif Yauma Nazir Masjid Tiban Terkesi menceritakan sedikit kronologi kemunculan Masjid Tiban secara misterius ini, di mana awal mulanya Sunan Kalijaga beserta santri sedang mencari kayu jati yang akan digunakan sebagai soko guru Masjid Demak. Proses pencarian kayu yang memakan waktu lama membuat Sunan Kalijaga dan santri membangun sebuah masjid di tengah hutan Kosambi, Desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah. Proses pencarian kayu yang memakan waktu lama membuat Sunan Kalijaga dan santri membangun sebuah masjid di tengah hutan Kosambi di Desa Terkesi, Kecamatan Kelambu, Grobogan, Jawa Tengah yang berjarak kurang lebih 1 km dari bangunan masjid sekarang untuk melaksanakan ibadah sholat selama proses pencarian kayu jati. Setelah selesai pencarian kayu, masjid tersebut akhirnya ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga kembali untuk menuju ke Demak, sehingga masjid di hutan Kosambi ini menjadi tidak berpenghuni. Sementara warga desa Terkesi saat ini mengaku terlalu jauh untuk sampai di masjid tersebut jika ingin melaksanakan sholat, sehingga mereka memilih sholat di surau dan rumah masing-masing. Kiai Alif menambahkan bahwa masjid yang sudah tidak terpakai tersebut tiba-tiba menghilang dan muncul di atas sebuah bukit di pinggir desa dengan bentuk bangunan yang persis seperti awal Masjid Tiban dibangun oleh Sunan Kalijaga. Sejarah Masjid Tiban dari sejarah yang kami dengar dari orang-orang tua kami, sejarah itu berawal dari peristiwa rencana pembangunan Masjid Demak. Para wali songo berkeinginan membangun Masjid Demak, setelah itu membutuhkan kayu jati. Atas rekomendasi Raden Fatah saat itu diutus untuk mencari kayu jati, tibalah di sekitar hutan sini, namanya hutan Kosambi. Dikarenakan mengambil kayu jati membutuhkan beberapa hari, akhirnya para wali songo memutuskan untuk membuat masjid sementara. Itu awal mulanya. Menurut sejarah yang ada, masjid itu setelah ditinggalkan oleh para wali karena tidak terurus, tidak terpakai buat sholat. Menurut sejarah yang kami dapat, akhirnya masjid ini berpindah secara gaib. Untuk yang pertama kalinya berjarak sekitar 2 kilo dari lokasi yang pertama. Setelah itu, karena masih tidak digunakan, akhirnya pindah lagi secara gaib untuk kedua kalinya sampai di lokasi sini di Desa Terkesi, dan akhirnya bisa dimanfaatkan untuk tempat beribadah warga di sini. Itu sejarah singkatnya. Memang nih ceritanya peninggalan dari peninggalan para wali songo dari
lebih tepatnya Sunan Kalijogo ya, karena masjid ini erat kaitannya dengan sejarah Masjid Demak begitu. Untuk yang masih tersisa, yang jelas yang masih utuh asli adalah mustoko ya. Selain itu ada kolam atau peninggalan wali yang difungsikan untuk mandi beserta untuk wudhu, itu juga masih asli. Kemudian peninggalan kayu-kayu bekas masih tersimpan rapi sampai saat ini. Untuk masjidnya sendiri, karena seiring berkembangnya zaman, banyak bangunan yang rusak, sudah direnovasi beberapa kali. Setahu saya sudah ada 2 kali, dan sampai saat ini sampai sudah ada renovasi mungkin hampir 3 kali kurang lebih begitu. Alhamdulillah masjid ini karena peninggalan wali berkahnya luar biasa. Sampai saat ini yang digunakan untuk ngaji anak-anak kalau malam itu masih banyak sekali. Dan khususnya seperti bulan ini, bulan Ramadan, pengajian siang itu full seperti pondok pesantren bahkan. Alhamdulillah banyak kegiatan yang bermanfaat di masjid ini. Untuk jamaahnya rata-rata dari sini sendiri gitu. Di tempat kedua yang berjarak kurang lebih 300 meter dari Masjid Tiba sekarang, warga belum berani menggunakan masjid tersebut karena takut ada keanehan berpindah tempat sendiri. Hingga kini bangunan yang menyerupai sebuah pura yang berada di atas bukit desa Terkesi ini masih berdiri kokoh dan dirawat oleh warga setempat. Hingga akhirnya masjid berpindah untuk kedua kalinya tepat di posisi sekarang, dan di lokasi ini warga mulai ramai untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Bersamaan dengan itu muncul sebuah sumber air yang berada di bawah masjid dan kini digunakan untuk wudhu dan aktivitas mandi serta mencuci oleh warga sekitar. Kiai Alif Yauma juga menjelaskan bahwa saat ini masjid sudah mengalami 3 kali renovasi karena kondisi bangunan dan kayu penyangga masjid sudah lapuk dan mengharuskan untuk diganti. Namun sebagian bangunan masih terlihat asli seperti gapura masuk masjid, beduk, mustoko yang berwarna kuning keemasan hingga kini masih menancap di atas kubah masjid serta sendang air penghidupan yang tidak pernah kering ini. Seluruh kayu masjid yang sudah diganti kemudian disimpan di atas bangunan masjid. Warga tidak berani mengambil atau memindah dan bahkan membuang kayu jati bekas bangunan masjid karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika bulan suci Ramadan tiba, Masjid Tiban Terkesi ini selalu ramai dikunjungi para jamaah baik dari warga sekitar maupun dari luar desa hanya untuk beribadah dan ikut kegiatan keagamaan di masjid ini. Sejak subuh hingga sholat taraweh, Masjid Tiban tidak pernah kosong dari jamaah. Selama bulan suci Ramadan, pengurus masjid serta warga mengikuti kajian dan semangat kitab kuning yang dibacakan oleh para sesepuh dan kiai. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melapor. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, PT PLN Persero, UP2D Jateng, dan DIY melaksanakan apel siaga secara nasional untuk memastikan kesiapan tim dan peralatan dalam melayani masyarakat di masa Lebaran. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PT PLN Persero memastikan keandalan pasokan listrik bagi para pelanggannya. PT PLN Persero, UP2D Jateng, dan DIY pada pagi hari tadi telah mengikuti apel siaga kelistrikan pada Idul Fitri 1445 Hijriah yang dilangsungkan pada hari ini, hari Sabtu 6 April 2024. Dalam apel yang diselenggarakan secara hybrid ini baik online ataupun offline, dibuka oleh Direktur PT PLN Darmawan Prasojo. Dan dalam sambutannya, Direktur PLN turut mengungkapkan bahwa menyambut Idul Fitri, PLN terus menyiagakan personilnya untuk memastikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Dan menurut manajer PT PLN Persero UP2D Jateng dan DIY, Muhammad Sadli, pihaknya turut menyiagakan personil juga kendaraan untuk mengoptimalkan pelayanan. Baik, untuk kesiapan kami koordinasikan bahwa saat ini
beban puncak berada di sekitar level 3.700 dengan daya mampu sekitar 7.000, sehingga ada reserve margin kurang lebih 41%. Kesiapan kita juga menyiapkan armada sejumlah kurang lebih 10 armada pemeliharaan, kemudian jumlah personil kurang lebih 40 orang dan tenaga ahli daya kurang lebih 100 orang, dan jumlah mobil truk untuk mendukung keandalan sekitar 10 dan beberapa peralatan-peralatan pendukung lainnya. Baik pemirsa, dan tentunya dalam mudik kali ini juga menjadi momen yang luar biasa karena banyak sekali para pengguna-pengguna yang menggunakan kendaraan-kendaraan listrik. Dan dalam sesi apel pagi tadi yang digelar oleh PT PLN Persero, ini turut hadir unit dan juga mitra PLN. Muhammad Sadli juga menyatakan bahwa bagi pelanggan yang menyatakan disediakan atau mungkin mengalami keluhan kendala selama menggunakan layanan dari PLN, ini dapat memberikan saran dan juga aduan. Tentunya sudah disediakan command center untuk menyampaikan keluhan agar dapat segera dilayani. Baik, untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta, apabila terdapat kendala atau gangguan listrik yang dirasakan, bisa langsung melaporkan atau menginformasikan melalui aplikasi PLN Mobile atau dengan menelpon ke kontak center 123. Baik, dan dalam mudik kali ini menjadi sebuah momen yang luar biasa karena pasalnya berbeda dari yang sebelumnya. Tren mobil listrik ini juga membuat PLN turut bersiap untuk menyediakan SPKLU di rest area. Baik, sebagai salah satu bentuk dukungan kita terhadap ekosistem mobil listrik, seluruh unit yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta sudah menyiapkan SPKLU di setiap rest area. Dan kita juga menyiapkan SPKLU mobile bila mana ada kendaraan listrik yang tiba-tiba membutuhkan di tengah jalan. Baik pemirsa, dan tentunya melalui apel kesiapsiagaan ini PT PLN Persero meyakini bahwa pihaknya telah bersiap untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Ramadan membawa berkah bagi para pedagang baju muslim dan kurma sebab omsetnya meningkat dengan drastis. Diprediksi akan terus meningkat hingga mendekati Lebaran. Seorang pemilik busana muslim Indah Novita, 35 tahun, yang memiliki toko Royal Zamzam di Jalan Taman Makam Pahlawan nomor 27 Blora, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Jawa Tengah, menyebut jika sejak memasuki Ramadan, omset penjualan meningkat 50%. Ia mengaku sepekan sebelum Ramadan itu sudah terasa adanya peningkatan. Kalau di rata-rata selama Ramadan ada peningkatan omset sebanyak 50% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Beberapa barang yang dicari masyarakat seperti gamis, rukoh, sajadah, dan sarung, juga makanan khas Arab seperti kurma, namun puncaknya dapat diprediksi mulai H-7 Lebaran, soalnya seiring dengan cairnya THR. Alasannya ya kualitasnya bagus. Udah langganan ya biasa ya? Udah langganan, udah lama. Bu, ini nyari apa aja? Peralatan buat berangkat haji. Seperti apa itu? Contohnya? Dapat celana putih, kain ikhram, semuanya. Untuk harganya gimana Bu? Terjangkau atau gimana di sini? Harganya terjangkau. Itu untuk pribadi ya Bu, apa sambil dijual lagi? Sambil dijual lagi kalau ada pesanan. Ini orang mana Bu? Orang Kunduran. Dari Kunduran kok jauh-jauh ke sini Bu? Nggak ke Ngawen atau ke Kunduran sendiri gitu Bu? Kan kalau di Ngawen nggak ada, langganannya ini di Mas Prima ini. Adapun untuk penjualan saat Ramadan, mayoritas konsumen membeli satuan atau eceran. Sementara saat musim haji, konsumen banyak yang membeli grosiran. Saat Ramadan seperti ini, konsumen banyak yang beli satuan. Seperti yang dominan ini, konsumen cari sarung sama koko. Tetapi kalau mendekati Lebaran, itu biasanya gamis, sajadah juga banyak yang beli. Kalau ini selama Ramadan ya ada peningkatan ya. Jadi peningkatan lumayan, omsetnya mungkin 50% peningkatannya dari hari-hari biasa. Ini kayak seperti musim haji.
Tapi lebih ramai yang retail ini, jadi retailnya lebih banyak daripada yang grosiran. Kalau hari-hari biasa kan orang oleh-oleh haji kan banyak yang beli grosir ya. Kalau yang Ramadan ini yang ecer, kayak misalnya gamis, koko, sajadah, sarung kayak gitu. Terus kurma kayak gitu yang konsumennya terus gitu. Mulai Ramadan keberapa ya? Mungkin kalau terasa tuh hamin 1 minggu udahan. Jadi hamin 1 minggu sebelum puasa itu udah mulai konsumennya udah meningkat lah gitu. Udah kelihatan ini mau Ramadan gitu. Kalau puncaknya biasanya? Puncaknya itu hamin 1 minggu. Jadi kalau udah THR udah keluar serentak itu nanti kita juga naik juga itunya penjualannya. Yang dominan konsumen nyari apa? Dominan ya kalau sekarang ini sarung sama koko, tapi nanti kalau mendekati itu biasanya sama gamis, sajadah gitu yang dibagi-bagi, terus sama makanan juga kurma. Dan makanan Arab tuh juga kadang ada yang udah haji, udah pernah umroh, pasti nanti suguhannya kayak makanan Arab gitu. Kayak gitu. Di sini menyediakan apa aja? Di sini semua perlengkapan muslim, perlengkapan haji, kayak herbal juga. Perlengkapan muslim yang meliputi sarung, koko, sajadah, peci kayak gitu ya. Terus kain ihram, terus mukena, jilbab, gamis, sama makanan Arab dan herbal. Semuanya lengkap sini. Madu juga. Untuk menarik konsumen biasanya ada promo-promo gitu ya? Oh ya, promonya itu ada diskon yang sampai 50%, 20%. Kita juga bagi-bagi takjil setiap sore. Jadi konsumen yang kesini sore itu pasti dapat takjil. Takjilnya berupa 1 teh sama kurma. Takjilnya. Kalau beli biasanya dari mana saja? Kalau pembeli menyebar ya dari seluruh Blora, dari sana ujung Todanan sampai ke Jiken, Randu Blatong, Doplang sampai ke sini. Hanya kadang beli kurma aja. Padahal kurma aja ya, kurma 1 dus, 2 dus itu dari Todanan, Japah sampai sini. Rembang bahkan yang daerah deket-deket sini Rembang itu juga Cepu. Kenapa itu? Terus kemarin awal Ramadan itu malah kita diambil sama orang Purwodadi ya, mau dijual lagi juga. Lengkap semua dari kurma harga 200-an, 300-an sampai yang kurma itu harga jutaan ada semua. Konsumen Indah berasal dari berbagai daerah di Blora seperti Todanan, Jiken, Randu Blatung, Cepu, Ngawen hingga Kunduran dan Grobogan. Bahkan yang dari kabupaten dekat sini seperti Rembang juga ada yang beli di tempatnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, kontributor WSM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Pemirsa, permintaan daging halal di Amerika Serikat terus berkembang. Bagaimanakah proses penyembelihan hewan sesuai agama Islam di Amerika? Tim VOA akan mengajak Anda ke peternakan dan rumah potong halal di Union Bridge. Informasi ini juga sekaligus menutupi perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Di peternakan ini, anak-anak diperbolehkan bermain bersama hewan ternak. Lokasinya berada di kawasan Union Bridge, Maryland. Peternakan menyediakan daging kambing yang disembelih secara halal. Pemiliknya adalah Tanwir Ahmed, warga Amerika keturunan India. 30-acre farm. I bought this right around the pandemic time. Just to keep myself fit and also to help our Muslim brothers in the local community to do their udhiyah, their zabiha meat needs. Berkunjung dan membeli daging halal langsung ke peternakan menjadi alternatif bagi warga Muslim yang ingin mendapatkan daging segar dan menyaksikan penyembelihan secara langsung. Karena pasokan di toko rata-rata dagingnya sudah dibekukan. So here we have the option to see what we are buying, and we get to do the zabiya halal ourselves. So we get to pick the animal that we need, and we know we are getting a good animal. Memiliki dan mengelola peternakan lokasinya harus berada di pinggiran kota dan jauh dari pemukiman.
Pemotongan hewan dalam jumlah besar harus memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi syarat dari Dinas Kesehatan setempat. It's a butcher place, you need to have a proper effluent treatment and you have to have a waste treatment and all that properly done because it's a USDA requirement. So this is just for personal consumption, this is okay. Selain bisa bermain dengan hewan, anak-anak dan orang yang membeli kambing di sini bisa sekalian belajar cara menyembelih secara Islami yang dilakukan oleh pemilik peternakan. So once you pick an animal, the etiquette of it is that you shouldn't show another animal that you're slaughtering this other animal. Right? It's like, it goes against the principle. Nabi said not to do that. It is helping us to introduce our kids to the process of doing the zabiyah. They normally don't get to see this. Good job. Jumlah peternakan dan penyembelihan hewan halal di negara bagian Maryland masih bisa dihitung jari. Dan lebih jarang lagi peternakan yang memperbolehkan pengunjung untuk melihat dan belajar proses menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Ini kambing lucu banget ya. Kalau udah gede, pegang aja untuk nyembelihnya ya, terus kita makan. Dari Union Bridge, Maryland, Ronan Zakaria, Taris Hirziman, Alam Burhanan, VOA.